Jadi, bisa dibilang rumput sintetis adalah rumput yang terbuat dari plastik. Tapi tenang saja, ini bukan berarti kita bisa menggunakannya sebagai bahan baku untuk membuat mainan plastik. Lalu, apa keuntungan menggunakan rumput sintetis? Hai teman-teman rumput sintetis Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara rumput sintetis dan rumput asli. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sekarang, mari kita bahas tentang rumput sintetis. Rumput sintetis juga dikenal sebagai rumput buatan atau rumput palsu. Adalah rumput yang terbuat dari serat sintetis seperti polietilena atau polipropilena. Jadi, bisa dibilang rumput sintetis adalah rumput yang terbuat dari plastik. Tapi tenang saja, ini bukan berarti kita bisa menggunakannya sebagai bahan baku untuk membuat mainan plastik. Lalu, apa keuntungan menggunakan rumput sintetis? Nah, rumput sintetis ini bisa tetap hijau sepanjang tahun tanpa perlu pemangkasan atau penyiraman yang intensif. Jadi, kamu bisa menikmati hijaunya rumput tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Tapi ingat, jangan berusaha memetiknya, karena kamu mungkin akan mendapatkan serangan dari tetangga yang heran melihatmu memetik rumput palsu. Sekarang mari kita beralih ke rumput asli. Rumput asli adalah rumput alami yang tumbuh secara alami di tanah. Jadi bisa dibilang rumput asli adalah rumput yang terbuat dari bahan organik alami. Apakah ini berarti kita bisa menggunakannya sebagai bahan dasar untuk membuat salad rumput? Mungkin bukan ide yang baik, tapi siapa tahu mungkin ada tren baru di dunia kuliner. Nah, itulah beberapa perbedaan antara rumput sintetis dan rumput asli. Lalu lebih baik memakai rumput asli atau rumput sintetis ya? Oke, kita bakal bahas dulu mengenai keuntungan-keuntungan memakai rumput sintetis. Rumput sintetis ini memiliki beberapa keuntungan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, rumput sintetis tidak memerlukan pemangkasan atau penyiraman yang intensif seperti rumput asli. Ini berarti kamu dapat menghemat waktu dan tenaga dalam merawatnya. Selain itu, rumput sintetis tetap hijau sepanjang tahun tanpa perlu perawatan khusus, sehingga kamu dapat menikmati taman yang indah tanpa khawatir tentang musim atau cuaca. Kan kalau semisal kamu memakai rumput asli, itu kalau lagi musim kemarau, rumput asli itu bakalan kering, coklat, dan gundul-gundul gitu kan tanahnya. Dan sebaliknya, kalau kita pakai rumput asli di musim hujan, rumputnya itu bakal cepet banget tumbuhnya. Udah gitu, kalau musim hujan kan kalau rumput asli itu langsung dari tanah. Nah, kalau keinjek-injek pasti kotor dan becek. Kalau pakai rumput asli, itu kekurangan dari rumput asli. Dan kelebihan dari rumput sintetis ini tuh dia itu enggak bikin becek dan enggak bikin kotor. Walaupun musim hujan, rumputnya itu nggak bakal tumbuh, dan saat musim kemarau pun rumputnya nggak akan botak ataupun gundul. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memilih rumput sintetis ya. Pertama, rumput sintetis mungkin tidak memberikan penampilan alami seperti rumput asli. Beberapa orang mungkin merasa bahwa rumput sintetis terlihat terlalu plastik atau tidak alami. Selain itu, rumput sintetis juga bisa menjadi lebih panas saat terkena sinar matahari langsung, sehingga tidak nyaman untuk digunakan pada musim panas yang panas banget gitu. Tapi kira-kira ada solusinya nggak sih untuk hal-hal itu? Kayak misalkan rumput sintetis tidak terlihat alami, itu juga tergantung loh guys. Kualitas rumput sintetis itu tergantung pada harganya. Kalau semisal harganya lebih mahal, biasanya rumput sintetis itu kelihatan lebih alami kok, kelihatan banget mirip sama rumput asli. Tapi semahal-mahalnya rumput sintetis ini kalau kita beli nih tahun ini, sekarang 2023, dia tuh bakal awet sampai bertahun-tahun, 6 sampai 7 tahunan lah dia tuh bakalan awet. Jadi ya misalkan harga rumput sintetis yang paling tinggi itu platinum yang 3 cm, itu kualitasnya bagus banget, tebal, tinggi, dan mirip banget sama rumput asli. Dia awet
harganya sekitar 180-an atau 170-an. Nah, dipakai sampai bertahun-tahun, sampai tahun depannya lagi 6 tahunan. Cuma 180 doang. Jadi kelemahan rumput sintetis itu budgetnya mahal, tapi di awal. Di akhir dia nggak perlu perawatan yang intensif ataupun rumit gitu. Jadi rekomendasi aku untuk memilih rumput sintetis adalah jika kamu memiliki waktu dan sumber daya terbatas untuk merawat rumput asli. Atau jika kamu ingin memiliki taman yang tetap hijau sepanjang tahun tanpa perlu perawatan intensif. Rumput sintetis sangat cocok jika kamu memiliki hewan peliharaan yang sering bermain di taman, karena rumput sintetis tahan terhadap aktivitas hewan peliharaan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan preferensi pribadi dan kebutuhan kamu sebelum membuat keputusan akhir ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kamu. Jika kamu lebih mengutamakan penampilan alami dan berkelanjutan lingkungan, rumput asli mungkin menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Makasih yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa. Kalau masih punya pertanyaan lainnya mengenai rumput sintetis, kamu bisa tanyakan langsung ke nomor yang ada di bio ataupun bisa langsung kolom komentar ya. Oke, see you.